Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya untuk bersama-sama turut mendiskusikan satu hal penting dalam perjalanan umat Islam, sebuah isu yang cukup lama dan sampai hari ini kita semuanya masih menyaksikan penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh rakyat Palestina. Maka mudah-mudahan yang kita diskusikan pada siang hari ini tidak hanya merupakan bagian dari empati akademis yang bersifat teori, tapi mudah-mudahan dengan komunitas kita masing-masing kita berusaha untuk memberikan support yang bersifat konkret atau nyata atas apa yang sedang kita saksikan bersama-sama berkaitan dengan dinamika yang terjadi di Palestina. Baik, saya ingin berbicara secara umum dalam dua konteks. Pertama adalah konteks historis, kemudian yang kedua saya ingin menyentuh sedikit tentang dinamika atau kondisi pada hari ini berkaitan dengan Palestina dan Israel dan bagaimana situasi yang berkembang. Tapi saya ingin mengambil satu poin atau satu angle yang spesifik, yaitu berkaitan dengan katakanlah gerakan atau tokoh yang mendukung atau bersimpati kepada apa yang sesungguhnya terjadi pada Israel, pada Palestina, dan dari kalangan tokoh Israel, gitu. Sehingga ini mungkin bisa menjadi satu pertimbangan yang baik bagi kita untuk melihat bahwa ada pandangan yang menyebut secara umum bahwa dukungan umat Islam terhadap Palestina itu seringkali dianggap sebagai dukungan membabi buta yang tidak berdasar. Bahkan dalam banyak konteks juga muncul pandangan bahwa masyarakat Muslim di seluruh dunia yang mendukung Palestina itu dianggap tidak memahami sejarah. Nah, tetapi begitu kita melihat kenyataan, rupanya tidak hanya umat Islam, tetapi bahkan tokoh-tokoh penting yang lahir di Israel atau katakanlah berkebangsaan Israel itu juga menyatakan dukungan yang sama terhadap Palestina. Nah, ini nanti saya akan memberikan beberapa contoh sehingga kita bisa memahami lebih komprehensif tentang situasi ini. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, tentu kita semua punya pertanyaan, sesungguhnya dasar apa yang menjadikan Israel itu merasa punya hak untuk menduduki Palestina. Dan sebenarnya kalau kita melihat Palestina sendiri sebagai sebuah fakta sejarah, tentu sangat panjang untuk dijelaskan dan tentu saja bukan tempatnya di sini untuk kita diskusikan. Tetapi memang dalam perjalanan sejarah yang sangat panjang, Palestina, Al-Quds atau Yerusalem itu memang menjadi tempat yang sangat menarik gitu ya bagi aneka kelompok atau aneka kekuatan kekuatan yang memiliki kekuasaan. Misalnya bagaimana kita melihat dari zaman sebelum Islam ya, kita baca sejarah tentang bagaimana Romawi, Persia sama-sama silih berganti menduduki atau mungkin boleh kita sebut memperebutkan Palestina, Yerusalem ya. Itu tentu satu hal yang menarik. Belum lagi kalau kita berbicara tentang Palestina, Yerusalem sebagai the land of prophecy, itu bahwa ini adalah tanah suci yang dari situ lahir nabi-nabi yang menjadi pemimpin dari 3 tradisi agama monoteis. Sehingga tentu saja kita semuanya memahami tentang kedudukan Palestina, Yerusalem atau Al-Quds sebagai kota suci bagi semua tradisi keagamaan. Nah, yang menarik adalah beberapa catatan historis yang saya baca menghubungkan tentang konflik antar agama yang mewarnai kehidupan di Yerusalem dari zaman ke zaman. Tetapi
beberapa sumber menyebut bahwa, termasuk juga misalnya Tarikh atau Bari ya, bahwa kedatangan Umar bin Khattab untuk dalam tanda petik melakukan fath itu, penaklukan, ternyata justru membawa situasi damai bagi Palestina pada zaman itu, yang pada mulanya memang kehadiran Umar memberikan rasa kekhawatiran bagi seorang tokoh Nasrani pada zaman itu. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Mereka merasa bahwa Umar justru membawa harmoni bagi kehidupan masyarakat. Kemudian ada satu fakta yang seringkali kita baca berkaitan dengan kehadiran Umar di Palestina itu adalah bahwa Umar ditawari untuk melaksanakan sholat di gereja itu, tapi dia menolak dan kemudian memilih menjalankan atau melakukan sholat itu di luar gereja, di ruang terbuka. Pertimbangan Umar adalah toleransi, bukan toleransi dalam arti bahwa saya menolak sholat di dalam gereja supaya tidak ada kesan bahwa saya telah mengubah gereja menjadi masjid. Nah itu, jadi coba ini sesuatu yang menurut saya kebijaksanaan yang luar biasa dari Khalifah Umar. Nah kemudian silih berganti sampai kita mendengar tentang occupation ya, penguasaan Inggris terhadap Palestina yang lalu melahirkan negara Israel pada 1948. Nah maka dari apa yang saya baca, tentu saja sangat terbatas, yang saya pahami adalah Israel merasa memiliki hak untuk mendiami Palestina oleh karena mereka memiliki satu doktrin yang disebut dengan the promised land, tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan itu menurut kitab Kejadian ya, itu di Bible disebutkan tentang itu karena Allah berfirman kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, tinggalkanlah tanah kelahiranmu, tinggalkanlah kota ayahmu, pergilah berkelana yang nanti akan kami berikan kepadamu tanah yang dijanjikan. Itu al-ardu al-mau'ud atau dalam bahasa Inggris disebut dengan the promised land itu. Di mana sesungguhnya the promised land itu ada banyak pandangan, tapi yang paling umum menyebut Kanaan. Nah maka kalau kita berbicara tentang Kanaan ini, lalu ingatan kita sampai kepada Nabi Yakub, kemudian sampai kepada Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, yang poinnya adalah bahwa Nabi Yusuf menjadi salah satu tokoh penting di Mesir itu, lalu terjadi migrasi Bani Israel yang berada di Kanaan. Kemudian karena Bani Israel itu sebenarnya secara sederhana seringkali diterjemahkan sebagai anak keturunan Yakub, maka pindah ke Mesir dan kemudian mendiami Mesir. Tapi tentu saja kedudukan mereka bukan sebagai bangsa asli Mesir itu menimbulkan masalah. Dan ketika berganti masa, ini ada yang menarik karena dari sejumlah sumber yang saya baca, ada analisis tentang pada zaman Mesir itu penguasa pada zaman Yusuf di Mesir, nama penguasanya itu Al-Aziz. Tapi begitu berganti pada zaman Musa, penguasanya berganti nama menjadi Fir'aun. Nah, pergeseran dari Al-Aziz ke Fir'aun itu tentu bukan waktu yang pendek, sehingga singkat kata berarti masyarakat atau bangsa Israel, Bani Israel itu menjadi dalam tanda petik pendatang, di imigran ya pada bahasa orang zaman sekarang di Mesir itu cukup lama sampai Nabi Musa, dan kemudian terjadilah yang disebut dengan Exodus itu. Nah singkat cerita, dari Exodus kemudian juga Nabi Musa mendapatkan banyak protes, kita ini mau menuju kemana, dan sejumlah sumber menyebutkan tentu saja kita akan menuju the promised land itu. Tapi the promised land itu di mana juga konon sampai 40 tahun tidak juga sampai kepada the promised land. Nah, itu yang fakta menarik yang perlu kita ungkap tentang kenapa bangsa atau Israel merasa punya hak terhadap Palestina.
Kemudian yang kedua, tentu pendirian negara Israel sekarang ini pada tahun 1948 tidak bisa dilepaskan dari yang disebut dengan gerakan Zionisme. Zionisme ini berasal dari kata Zion. Zion itu nama sebuah bukit yang dianggap dalam khazanah Ibrani klasik itu Zion itu ya tidak lain ya Palestina itu. Sehingga gerakan Zionisme yang lahir pada penghujung abad ke-19 atau awal abad ke-19, sebenarnya kemunculannya justru di Eropa, sebuah gerakan yang ingin menciptakan negara dengan klaim bahwa Zion itu milik kami. Maka yang menarik adalah dalam konteks gerakan Zionisme ini ternyata saya melakukan library research gitu ya. Ternyata tidak semua orang dalam konteks tokoh maupun organisasi ya di Yahudi, kelompok Yahudi, beragama Yahudi itu mendukung Zionisme gitu. Sehingga betapapun negara Israel telah berdiri pada tahun 1948 dengan legitimasi dari berbagai negara yang dalam tanda petik sekutu mereka dan menutup mata terhadap apa yang sudah terjadi, tapi sebenarnya ada banyak aktor yang boleh disebut sebagai anti-Zionis. Maka salah satu organisasi penting yang mengkampanyekan anti-Zionisme itu adalah Neturei Karta. Neturei Karta ini dari bahasa Aramaik yang berarti the guardians of the city, penjaga kota. Nah, ini oleh para ahli dianggap sebagai kelompok Yahudi ortodoks yang menolak Zionisme dan pendirian negara Israel. Memang mereka percaya bahwa Israel bisa memiliki sebuah negara pada satu ketika, tapi tidak sekarang dan kapan itu. Mereka kelompok ini, Neturei Karta ini menyebut bahwa Israel akan memiliki negara hanya pada saat nanti ketika the Messiah is coming. Jadi penyelamat atau Messiah itu datang. Nah, yang menarik adalah ternyata kelompok ini punya anggota yang cukup banyak, yaitu sekitar 5.000 di Yerusalem. Kemudian kelompok-kelompok yang bahkan lebih besar itu tersebar di berbagai negara. Misalnya di Israel sendiri bisa ditemukan, kemudian di Amerika seperti di New York City, dan juga di Inggris, di London, kemudian di Amerika selain di New York City juga ada di upstate New York City. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya perjuangan Israel untuk memperoleh kemerdekaannya itu tidak persoalan agama, tetapi sebenarnya itu saya setuju dengan tadi Dr. Khalid, ini persoalan kemanusiaan yang karena itu orang yang berbeda agama pun bahkan dari Israel sendiri atau beragama Yahudi itu juga memberikan dukungan kepada perjuangan masyarakat Israel, masyarakat Palestina. Nah, lalu yang lainnya saya ingin menunjukkan buku ini ya. Ini buku yang sangat menarik ya. Judulnya saja sudah menarik. Judulnya itu Cursed Victory, A History of Israel and the Occupied Territories, yang ditulis oleh Aharon Bregman atau yang populer dengan nama Ronnie Bregman. Cursed Victory artinya secara umum bisa kita artikan sebagai kemenangan yang dikutuk. Jadi ini orang Israel dan Ronnie Bregman ini adalah mantan tentara. Jadi dia bercerita bahwa sampai dengan usia sekian belas saya belum memahami arti penjajahan Israel terhadap Palestina. Sampai ketika saya menjadi tentara, melakukan patroli, setiap hari bertemu dengan situasi bagaimana penderitaan yang dialami oleh Palestina, masyarakat Palestina, dan pada saat itulah lalu saya memahami bahwa inilah yang disebut dengan penjajahan. Tetapi ada satu situasi yang sangat menarik yang dia ceritakan di dalam buku ini adalah ketika dia, menarik juga karena dia bercerita ketika dia sedang menjalani, barusan menikah, bulan madu di Kathmandu gitu, berarti jauh dari negaranya. Lalu dia menulis, dia menemukan sebuah berita yang menunjukkan kebrutalan tentara Israel kepada warga Palestina. Pada saat itulah dia merasa berontak
tapi jauh sebelumnya dia sudah menyatakan berhenti dari dinas ketentaraan. Jadi ketika dia berada di Kathmandu itu menemukan koran yang bercerita tentang kebrutalan tentara Israel itu, dia sudah tidak lagi menjadi tentara. Kemudian dia menulis sebuah surat kepada sebuah media yang namanya media itu adalah koran itu bernama Haaretz, Haaretz, yang intinya adalah memprotes gitu ya, memprotes kenapa begitu tingkah laku tentara Israel kepada masyarakat Palestina dan kenapa itu diturunkan sebagai berita. Nah, gitu. Kemudian Haaretz ini lalu menghubungi, merasa mungkin kurang nyaman dengan surat protes yang ditulis oleh Ronnie Bregman itu. Dia menghubungi mertua Ronnie Bregman yang seorang profesor, dan kemudian mertua Ronnie merasa malu karena bagaimana punya menantu yang mantan tentara tapi memprotes tindakan Israel itu. Nah, tapi ini menyatakan kepada kita bahwa beginilah ternyata ada pendukung yang luar biasa. Sehingga dalam salah satu bagian di buku itu dia menyebutkan begini. Dia merujuk bahwa the capture atau pendudukan yang diawali yang dilakukan oleh Israel itu pada tahun 1948 Israel berdiri, tapi pada tahun 1967 terjadi peperangan, dan dari peperangan itu lalu muncul klaim occupation atau muncul penguasaan itu. Dia mengatakan, however, if we wish to put a finger on the turning point when in popular Western perception the Israeli turn from the beleaguered victim of Arab aggression to occupier. Jadi ada pergeseran ya, bahwa dulu Israel itu digambarkan sebagai korban, seolah-olah sebagai korban Arab gitu. Tetapi Ronnie Bregman melihat sebenarnya yang terjadi sekarang sudah lain, karena Israel telah menjadi occupier atau penjajah. Dan dia menggambarkan begini. It was during the dramatic days with Israel showing herself to be more of Goliath than little David. Jadi dia menggambarkan tentang sejarah pertarungan antara Jalut dan Tolut ya. Kemudian tetapi Jalut bisa dikalahkan oleh Daud itu ya. Dan sehingga gambaran baiknya itu harusnya kan David itu ya, atau Daud. Tapi dia mengatakan ternyata yang sekarang kita lihat gambaran Israel itu lebih mirip sebagai Jalut atau Goliat ketimbang Daud atau David. Nah gitu. Nah ini menarik. That world sympathy start shifting from the Israeli. Intinya dia sudah melihat bahwa ada di situ ada persoalan yang luar biasa. Nah kemudian karena waktunya tinggal sedikit, saya ingin ini Bregman. Kemudian saya ingin mengutip lagi seorang tokoh yang sudah meninggal, namanya Edward Said, seorang pemikir luar biasa. Saya akan mungkin menyebutnya sebagai the giant thinker gitu ya. Jadi pemikir raksasa, orang Palestina, dan dia sangat kritis terhadap Palestina. Menulis artikel pada tahun 2000, judulnya itu adalah America's Last Taboo. Dia menulis itu bahwa America's Last Taboo itu adalah bahwa ada satu tabu yang tidak boleh dibicarakan di Amerika, yaitu tentang Israel dan dukungan terhadap Palestina. Itu menurut Edward Said. Tetapi yang menarik, ini terakhir sekali, ada data yang ingin saya kutip dari sebuah riset, bukan riset ya, tapi survei dari Gallup yang pada tahun berapa ini, tahun 2000 Februari 2000 berapa ini. Pokoknya ada satu ketika mereka melakukan survei, dan ternyata angkanya menunjukkan bahwa 55% masyarakat Amerika itu mendukung adanya negara Palestina yang merdeka. Sementara 34% menolak, dan 10% yang lainnya tidak tahu.
Tetapi menurut Edward Said ini berbeda dengan yang terjadi di tingkat media, karena media Amerika menutup diri untuk isu-isu Palestina, tetapi semata-mata mendukung mendukung Israel. Yang menurut dia adalah karena dominasi politik Zionisme di Amerika, sehingga Amerika totally support Israel tanpa melihat situasi yang terjadi di kalangan masyarakat Palestina. Saya kira begitu, mohon maaf tidak bisa mengcover, meskipun saya sudah membaginya dalam 2 bagian pokok tadi, ternyata di masing-masing bagian saya hanya mampu menjelaskannya dengan sangat singkat oleh karena keterbatasan waktu. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan satu gambaran kepada kita tentang konteks historis dan konteks yang sekarang ini sedang kita jalani, dan bagaimana ternyata Zionisme itu tidak selalu mendapat dukungan dari kelompok Yahudi. Artinya ada orang-orang ya Israel atau Yahudi yang anti Zionisme dan tidak setuju dengan pendirian negara Israel pada hari ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.